Video ini direkam menggunakan aplikasi OBS. Perkenalkan, nama saya Komang Arnawa. Dalam video tutorial penggunaan Google Docs atau Google Dokumen kali ini ditujukan kepada pemula. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 7 materi pengenalan dasar dari penggunaan Google Dokumen. Yang pertama, pengenalan dan setting. Yang kedua, paragraf dan font. Yang ketiga, cara menyisipkan gambar. Yang keempat, bullet and numbering. Yang kelima, space to text. Yang keenam, equation atau persamaan. Yang ketujuh, membuat grafik. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan dan setting. Untuk dapat menggunakan Google Dokumen, tentunya kita harus memiliki akun Google dan login. Google bisa digunakan menggunakan berbagai bahasa. Dalam video ini, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, kita masuk dulu ke Drive. Tinggal pilih Drive. Dan dari Drive kita bisa buat dokumen baru. Tinggal klik baru, pilih Google Dokumen, langsung pilih dokumen kosong. Ini adalah tampilan awal dari dokumen yang akan kita buat. Untuk mengganti judul atau memberi nama dokumen, kita bisa pilih File, ganti nama, atau kita bisa langsung klik di sini untuk mengganti nama dokumen. Di sini akan saya contohkan dengan mengganti nama menjadi selanjutnya kita pilih File, penataan halaman. Dalam penataan halaman kita bisa memilih orientasi, potret atau landscape. Kita juga bisa merubah ukuran kertas. Di sini ada beberapa pilihan kertas yang bisa dapat kita gunakan. Dalam hal ini saya akan contohkan menggunakan kertas A4. Di sini ada marginnya. Marginnya sudah langsung disetting menggunakan ukuran cm. Terus untuk ukuran warna halaman, ini adalah warna kertas yang akan kita gunakan dalam lembar kerja. Menu-menu di atas ini juga kita bisa sembunyikan agar area kerja kita semakin terlihat lebih luas dengan cara sembunyikan, tinggal pilih klik menu sembunyikan menu. Untuk mengembalikannya tinggal tampilkan menu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, paragraf dan font. Di sini saya sudah menyediakan sebuah naskah. Ini adalah surat lamaran untuk contoh. Jadi di sini kita bisa merubah paragrafnya itu dengan cara memblok semua area ketikan. Tinggal pilih format, pilih gaya paragraf. Di sini kita memilih banyak pilihan gaya paragraf yang bisa kita gunakan. Yang sekarang saya terapkan untuk teks normal. Dan untuk membuat tulisan ini lebih maju ke kanan, kita bisa geser, dipilih di bagian indentasi baris pertama ini. Kita tinggal geser saja di bagian ini, dan otomatis yang sudah kita blok ini akan maju ke depan.
Dan untuk merapikan nama, jenis kelamin dan alamat ini, kita bisa membuat tabularinya itu di bagian sini. Pertama kita blok dulu, habis itu kita klik kanan pada penggaris sini, tambahkan tab stop kiri, dan kita bisa atur jaraknya sesuai yang kebutuhan. Kita bikin lagi sekali, tambahkan tab stop kiri, tinggal atur jaraknya. Dan untuk selanjutnya kita pilih dengan kursor, tinggal pilih tab semuanya di tab, maka akan terlihat rapi. Ini untuk pengaturan paragrafnya. Kemudian untuk fontnya kita bisa ubah, kita tinggal blok semua yang ingin kita ubah. Habis itu kita pilih di bagian font, kita bisa ubah bentuk tulisannya seperti yang sudah disediakan. Ini saya contohkan, klik di Comfortable, maka akan berubah seperti font yang kita pilih. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Cara menyisipkan gambar. Dalam Google Dokumen, kita di sini bisa memasukkan gambar atau menyisipkan gambar dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa upload langsung dari komputer. Kita juga bisa langsung menelusuri di internet. Kita juga bisa memilih dari drive. Tentunya kita harus menyimpan dulu foto atau gambar di drive kita. Kita juga bisa langsung memilih dari Google Foto atau langsung ke URL. Kita juga bisa langsung menambahkan dari kamera, tentunya kamera perangkat yang kita gunakan saat ini. Dan di sini juga disediakan untuk kita menggambar langsung dan bisa langsung disisipkan pada dokumen. Saya akan mencontohkan dua cara untuk menyisipkan gambar. Yang pertama, saya akan contohkan untuk menyisipkan gambar langsung yang kita buat. Tinggal pilih sisipkan, pilih gambar, plus habis itu pilih baru. Akan terbuka jendela untuk kita menggambar. Sini saya akan coba untuk menggambar sendiri. Tinggal simpan dan tutup, maka gambar yang tadi kita gambar sudah otomatis disisipkan di dokumen. Yang selanjutnya saya akan menyisipkan gambar dari komputer yang digunakan. Caranya sangat mudah, tinggal pilih sisipkan, pilih upload dari komputer. Kita tinggal cari gambar yang ingin kita sisipkan, yang sudah kita simpan di komputer. Ini saya contohkan, saya ambil gambar Google. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan. Bullet and numbering. Bullet adalah tanda yang dipakai untuk memberikan gambar atau lambang tertentu pada daftar tulisan. Sedangkan numbering adalah tanda berupa angka yang diberikan pada daftar tulisan. Numbering juga bisa diganti menjadi sebuah huruf dalam daftar tulisan. Saya sudah menyiapkan daftar tulisan yang akan kita buat contoh untuk pemberian bullet and numbering.
Di sini ada nama-nama kabupaten. Kita tinggal blok saja daftar tulisan atau daftar kabupaten yang akan kita beri ballot atau numbering. Yang pertama saya akan kasih ballot dulu. Itu tinggal pilih saja daftar butiran, tinggal klik, nanti kita bisa pilih butiran atau ballot yang kita inginkan, yang tersedia tentunya, yang ada disediakan oleh Google Dokumen ini. Tinggal pilih. Kalau untuk mengganti ke nomor atau angka atau huruf, kita tinggal pilih di bagian daftar bernomor. Tinggal pilih saja sesuai yang kita inginkan. Nah, bagaimana jika dalam daftar ini ada tambahan indeks? Saya contohkan pada daftar nama berikutnya, daftar tulisan berikutnya ini yang memiliki dua jenis daftar yang berbeda. Di sini ada nama kabupaten, terus di sini ada nama kecamatan. Ya, caranya sangat mudah, kita tinggal blok saja semua. Habis itu kita langsung pilih. Sini saya akan contohkan menggunakan nomor. Pilih, dan semuanya akan tersusun rapi dan semua diberi nomor yang berurutan. Nah, karena di sini ada dua daftar nama, yaitu nama kabupaten dan kecamatan, maka untuk nama kecamatannya akan ditambahkan inden. Tinggal klik saja langsung, maka dia akan mendapat nomor baru, numbering baru dengan huruf. Ini pun kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Mungkin contohnya hurufnya itu ada kurung bukanya, ada kurung tutupnya. Jadi sekian untuk membuat ballot and numbering, sangat mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, speech to text. Kita bisa merubah kata-kata menjadi tulisan atau ucapan kita itu langsung diketik menggunakan Google Dokumen. Caranya sangat mudah. Mari kita simak berikutnya. Untuk pembahasan speech to text, saya sudah menyediakan satu paragraf. Ini akan diketik ulang menggunakan suara, atau saya hanya akan membaca saja dari tulisan yang sudah ada di sini, dan di bawahnya secara otomatis akan ditulis ulang oleh Google Dokumen. Caranya sangat mudah. Pertama kita pilih alat, terus pilih dikte. Di sini kita bisa merubah bahasanya. Saya akan pilih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk memulai merubah suara atau ucapan saya menjadi sebuah tulisan, kita tinggal klik saja tanda ini, tanda mikrofon ini, lalu kita ucapkan apa yang ingin kita ketik. Mari saya coba, kita klik saja. Nah, ini sudah mulai untuk mengetik. Ini akan saya ulangi. Tinggal klik. Masa kecil adalah masa yang paling indah, titik. Pada saat itu, ada banyak kenangan yang sulit terlupakan, titik.
seperti bermain layang-layang, bermain ular tangga, berlarian ketika sedang hujan, hingga mendengar berbagai cerita dongeng sebelum tidur yang penuh makna. Titik. Jadi sangat mudah untuk kita mengetik hanya dengan membaca atau mengucapkan kata yang ingin kita ketik dalam Google Dokumen. Di sini ada kata titiknya itu langsung diketik titik itu karena jarak antara ucapan titik dan kata berikutnya itu terlalu dekat. Jadi kita harus bisa agak lebih jeda sedikit agar tulisan titiknya itu tetap ditulis titik, bukan diketikan titik seperti ini. Ini contohnya yang terakhir ini, dia mengikuti tanda titik yang ada. Nanti bisa dicoba sendiri. Dan sekarang untuk selanjutnya saya akan membahas ke equation atau persamaan. Google Dokumen juga menyediakan beberapa tool yang bisa kita gunakan dalam mengetikkan rumus matematik atau fisika atau rumus apapun yang memang menggunakan kode atau simbol tertentu. Di sini saya sudah menyediakan beberapa rumus untuk kita tulis ulang dengan Google Dokumen. Pertama kita pilih dulu sisipkan, pilih persamaan, maka akan muncul jendela baru di sini yang sisipan dengan nama rumus baru. Di sini sudah otomatis akan terbentuk rumus baru. Pertama, untuk membuat tanda ini kita bisa pilih di bagian jendela di bawah ini. Tinggal sesuaikan dengan apa yang tanda yang ingin ditulis. Ini contohnya ini. Nah, untuk berpindah kita perlu menggunakan tanda panah kanan sampai dia berada di kanan. Habis itu ketikkan seperti biasa huruf A. Jadi yang membedakan dari rumus adalah jika kita mengetik di luar dengan tulisan A, maka huruf A-nya akan berbeda. Huruf A-nya akan menyesuaikan dengan font yang sedang aktif ini. Jadi ini saya hapus dulu. Untuk kembali ke rumusnya kita tinggal klik di bagian yang ada kotaknya ini, di area kotak ini, maka ini masih berada di dalam tulisan rumus. Kita bisa ketikkan langsung saja untuk F-nya seperti biasa. Ini spasi F, spasi kurung buka, X kurung tutup, spasi DX, spasi sama dengan spasi A, spasi, habis itu kita pilih lagi tandanya, habis itu kita arahkan menggunakan tanda panah ke kanan, habis itu pilih F, kurung buka X, kurung tutup, spasi DX. Kita sudah bisa meniru rumus yang ada di atas ini. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk meniru rumus yang lebih kompleks lagi. Pertama kita pilih rumus baru, habis itu kita ikutin saja di sini, tulis X sama dengan, nah karena di sini ada tanda bagi dua ini, kita pilih dulu yang sesuai dengan yang ada. Ini kita pilih AB saja.
Setelah itu kita ikutin aja yang bagian atasnya, yang bawahnya nanti kita belakangan. Kita ikutin minus B, tanda plus minus kita bisa ambil aja langsung di jendela rumus ini. Terus untuk tandanya kita sesuaikan. Nah, karena di sini ada pangkat, kita tidak bisa langsung ketik, kita juga bisa pilih disesuaikan. Di sini kita pakai yang ini, habis itu ketik huruf B-nya, dan agar pangkat 2-nya itu agak ke atas, kita pilih tanda panah ke kanan, terus pilih 2, habis itu pilih tanda panah ke kanan lagi. Karena kalau kita tidak memilih itu masih di atas, maka akan minusnya akan berada di atas. Makanya kita pilih tanda panah kanan supaya kursornya ini berada di tengah ini, baru kita lanjutkan mengetik. Di sini minus 4 AC. Nah, untuk mengetik bagian bawah ini selanjutnya kita pilih tanda panah dulu ke kanan. Habis itu baru kita pilih ke kiri bagian bawah. Maaf, saya contohkan lagi menggunakan tanda panah ke kanan dan setelah kursornya berada di bawah, baru kita bisa ketikkan saja seperti biasa. Selanjutnya saya akan contohkan lagi untuk rumus yang berikutnya. Kita tinggal pilih rumus baru, kita sesuaikan, kita cari yang sesuai dengan rumus yang akan kita tulis. Habis itu kita ketikkan N, dan untuk lambangnya ini kita bisa cari di sini. Dan untuk mengetik selanjutnya kita klik tanda panah kanan sampai sejajar kata lain, baru kita ketikkan kurung buka. Kita spasi dulu, kurung buka, huruf 1, ketik plus, dan 1/n ini juga kita akan mengganti tandanya, pilih dulu ini, habis itu baru kita ketikkan. Terus kita pilih menggunakan kursor tanda panah ke kanan, ketik N. Untuk ke sebelah tinggal klik lagi ke panah ke kanan, pangkat ini maaf saya ulangi yang pertama. Kita karena di sini ada pangkat N, jadi yang pertama kita harus memilih pangkat terlebih dahulu. Dari sini kita pilih pangkatnya, baru kita ketikkan. Pilih tanda panah ke kanan lagi sama dengan E. Kita kembali ke kurung, di kurung buka kurung tutup di tengahnya, baru kita ketikkan angka 1, ketik seperti biasa plus, dan untuk 1/n nya kita bisa pilih lagi yang ini, tinggal tuliskan 1 dan pilih tanda panah ke kanan sehingga kursornya berada di bawah, tinggal klik N. Jadi untuk persamaan tinggal cukup sekian, tinggal pilih saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu membuat grafik. Ini juga adalah pembahasan yang terakhir dalam video ini. Mari kita langsung saja. Untuk membuat grafik pada Google Dokumen, kita bisa langsung pilih sisipkan, diagram.
Google Dokumen menyediakan berbagai bentuk grafik yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan contohkan penggunaan grafik batang. Tinggal pilih saja, tinggal klik, maka dia secara otomatis akan membentuk grafik yang angkanya sudah ditentukan. Untuk memodifikasinya kita tinggal klik pada gambar ini. Habis itu, setelah itu kita pilih buka sumbernya. Untuk menampilkan data yang ada di sini, tinggal klik buka sumber, maka kita akan diarahkan ke Google Sheet. Itu ini adalah data-data yang membentuk dari sebuah grafik ini. Dan untuk mengeditnya ini kita tinggal ubah di daftar ini, nanti secara otomatis di Google Dokumennya grafiknya akan berubah. Di sini saya contohkan merubah teksnya itu. Jadi ini saya ubah menjadi semester. Di sini nama dari sebuah namanya ini akan saya kasih untuk merubah nama dari grafiknya. Tinggal klik di sini, kita bisa langsung klik namanya atau langsung dari Google Dokumennya. Kita tinggal klik saja. Di sini saya ganti namanya perbandingan nilai siswa, dan untuk periodenya saya ganti dengan semester 1. Periode keduanya saya ganti dengan semester 2, dan nama-nama siswa timnya ini akan saya ganti dengan nama siswa. Nah, setelah kita ganti di sini, kita kembali ke Google Dokumen, tinggal pilih perbaharui, maka secara otomatis semua data yang tadi kita ubah akan berubah. Ini contohnya, ini nama dari siswanya. Inilah warna, ini adalah membandingkan adalah semester, dan ini adalah judulnya tadi. Kita juga bisa mengedit ini, bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Ada beberapa banyak pilihan dalam pembuatan grafik di Google Dokumen ini. Demikianlah video tutorial ini. Jika dalam penyampaiannya ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.